Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi pada minggu 12 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 dengan tema menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Demikian firman Tuhan. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menang atas kuasa gelap atau okultisme. Okultisme sendiri berasal dari kata occultism yang menjadi kata dasarnya adalah occult, berasal dari bahasa Latin occultus dan oculere, yang merujuk kepada pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi, atau sering diartikan oleh masyarakat umum sebagai pengetahuan supranatural. Okult menjadi sebuah pemahaman atas hal-hal yang supranatural, sehingga sering diartikan adalah kepada ilmu hitam, ataupun yang belajar kepada arwah-arwah, ilmu sihir, dan sebagainya. Bagaimanakah sikap orang Israel yang akan Tuhan hantarkan menuju Kanaan, menuju kepada tanah perjanjian yang sudah diberikan Allah, sehingga mereka tetap mengingat kepada Tuhan? Firman ini, sesungguhnya mereka akan memasuki tanah itu, namun Tuhan mengingatkan bahwa di tanah itu banyak praktek-praktek yang memperlihatkan tentang berilah ataupun berbuat sebagaimana sistem-sistem daripada okult, atau menggunakan sihir, menggunakan tenun dan lain sebagainya. Sehingga umat yang akan Tuhan hantarkan itu harus menjadi tetap di dalam pendiriannya. Pada firman Tuhan hari ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh orang yang sudah tinggal di daerah yang akan mereka tempati tersebut. Ada dikatakan di antaramu jangan dapati seorang pun yang persembahkan anaknya laki-laki dan perempuan. Ternyata di daerah itu ada terjadi sesuatu persembahan atau penyembahan, yaitu memberikan anaknya laki-laki dan atau perempuan sebagai persembahan kepada ilahnya, yang bertujuan untuk menjadi kesuburan, yang bertujuan untuk menjadi kemakmuran, yang bertujuan untuk menjadi dewa perang dalam hidupnya. Di daerah itu juga terjadi, yaitu dikatakan pada firman Tuhan ayat 10, yang menjadi petenung. Kalau dikatakan petenung, yang artinya adalah merawal nasib atau meramal hal-hal yang gaib. Meramal nasib bisa juga dengan memperlihatkan tanda-tanda yang ada di dalam diri, meramal hari-hari tertentu,
meramal tentang waktu-waktu tertentu yang menjadi sebuah kebaikan-kebaikan bagi orang. Hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi di dalam daerah yang akan mereka akan tinggali, yaitu menjadi petenung, menjadi peramal, penelaah, mencari yang menjadi yang hari penting. Kemudian penyihir yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu santet, dan yang menjadikan kekuatan dunianya, kekuatan arwah-arwah untuk menjadikan menyakiti orang di sekitarnya. Pemantra ataupun tukang jampi dan bertanya pada arwah, menanyakan kepada arwah, peramal dan meminta petunjuk orang mati. Itu yang dilakukan pada orang-orang yang tanahnya akan mereka diami. Apa yang harus orang Israel lakukan? Pada firman Tuhan saat ini sangat jelas di dalam ayat 9. Pada ayat 9 bahwa orang percaya itu adalah apabila engkau sudah masuk ke negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila engkau masuk kepada negeri yang akan Tuhan Allahmu berikan kepadamu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Yang pertama, kita harus ingat bahwa petenung, peramal, penelaah, penyihir, dan lain sebagainya itu merupakan kekejian bagi Allah. Sikap-sikap untuk bertenung, meramal, dan penyihir, dan hal-hal yang lain itu adalah merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan. Artinya Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang demikian. Dan dikatakan, janganlah engkau menjadi belajar. Harus kita tanda kutip ini kata belajar. Janganlah engkau belajar untuk menjadi petenung. Janganlah engkau belajar untuk menjadi penyihir. Janganlah engkau belajar untuk menjadi peramal. Janganlah engkau belajar untuk mempersembahkan anakmu laki-laki atau perempuan untuk engkau persembahkan kepada ilah lain. Tapi engkau harus tetap mengingat Tuhan Allah. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Belajar artinya mengingini agar seperti mereka, memahami untuk mendapat pengetahuan yang baru agar kita menjadi seperti orang-orang yang sudah mendiami negeri Kanaan, di mana bangsa itu akan masuk ke sana. Kenapa dikatakan selanjutnya dikatakan jangan engkau belajar menjadi seperti mereka? Pada ayat 9 dikatakan janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah engkau belajar berlaku. Artinya, janganlah kita pelajari untuk menjadi menjauh dari Allah. Janganlah kita pelajari sesuatu yang menjadi kekejian dari Allah. Kenapa dikatakan menjadi kekejian dari Allah? Di dalam ayat 13 ayat 12 dikatakan, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sangat jelas bahwa orang yang melakukan hal-hal tersebut, orang yang melakukan praktek-praktek tindakan untuk menggunakan sihir, menggunakan peramalan, untuk menggunakan tenun, melakukan penyembahan kepada arwah-arwah, dan bertanya kepada orang yang mati adalah kekejian bagi Tuhan. Hal ini menjadi sebuah tekanan bahwa kekejian bagi Tuhan tindakan yang menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Karena sangat jelas dalam titah ke-10. Titah 10 itu yang titah kedua, bahwa jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun.
karena hal itu adalah menjadi kekejian bagi Tuhan. Allah mau dilihat adalah sebagai Allah. Allah mau dilihat adalah sebagai yang lebih berkuasa daripada segalanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 12, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ternyata yang menjadi yang luar biasa dikatakan di sini adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang demikian sudah dihalau Tuhan dari hadapan bangsa Israel. Sudah dikalahkan oleh Tuhan dari hadapan bangsa Israel. Maka sesungguhnya mereka harus menjadi hidup sebagaimana mempercayai Allah, karena Allah adalah menjadi yang luar biasa, yang mampu mengeluarkan mereka, menghantar mereka kepada tanah Kanaan, dan mengalahkan para penyihir, petenun, dan juga yang menggunakan ilmu-ilmu gaib, yang menggunakan arwah-arwah, dikalahkan oleh Allah. Dan di ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Ketika orang menggunakan ilmu gaib, menggunakan sihir, menggunakan tudung, adalah menjadikan kita bercela di hadapan Allah, menjadikan kekejian bagi Allah. Kita menjadi orang yang tidak sempurna di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang sempurna. Ketika kita mempercayainya, ketika kita mengimani kepada Allah, maka Allah mampu memberikan melebihi daripada para petenun dan orang-orang yang menyembah kepada arwah lain. Kenapa dikatakan demikian? Sangat jelas kita lihat. Kalau dikatakan dengan sihir, mungkin orang lain akan melihat bahwa Musa adalah penyihir ketika dia menjadikan ular, tongkat menjadi ular, ketika dia menjadikan air menjadi darah. Dan para penyihir-penyihir daripada Firaun juga melakukan hal yang sama. Namun perbedaannya adalah dia tidak pernah mempelajari itu, namun Tuhan menganugerahkan kepada dia sehingga hal itu terjadi. Kemudian kalau kita melihat kepada perjanjian lama juga, ketika kita mengingat kepada Daniel bisa meramal terhadap tulisan dan juga mimpi daripada Nebukadnezar, tulisan yang di dinding dan juga mimpi daripada Nebukadnezar. Dia mampu melihat, meramalkan apa yang akan terjadi. Demikian juga Yusuf mampu meramalkan akan mimpi daripada Firaun. Namun itu bukan dipelajarinya, namun merupakan anugerah daripada Tuhan kepada kehidupannya. Bukan yang menjadi mengatakan bahwa engkau tidak boleh, namun jangan belajar dan berlaku seperti mereka. Jangan belajar dan berlaku seperti mereka. Ketika engkau dipercayakan anugerah oleh Tuhan menjadi penyembuhan, bukan menjadi penyihir namanya, namun sebuah anugerah daripada Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sangat jelas dikatakan, bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki adalah mendengarkan kepada peramal dan petenung, tapi engkau tidak boleh melakukan demikian. Yang harus didengarkan oleh orang percaya adalah yang didengarkan oleh orang-orang yang mengenal Allah adalah mendengarkan kepada suara Allah, bukan mendengarkan suara petenun, bukan mendengarkan suara peramal tentang hari-hari baik, tentang waktu-waktu yang baik dalam hidupnya. Namun dia mendengarkan kepada Allah, pikirannya terarah kepada Allah, hatinya terarah kepada Allah, pendengarannya terarah kepada Allah, karena Allah akan menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya kepada orang yang akan mendengarkan firman daripada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sesungguhnya menang atas kuasa kegelapan adalah ketika kita tidak terarah kepada orang-orang yang peramal dan petenung, ketika kita tidak mempelajari tindakan-tindakan atau praktek-praktek yang mereka lakukan, tindakan yang dilakukan secara okult, maka pada saat itu kita akan mengarahkan diri kepada Allah
dan hati pikiran kita hanya untuk menguduskan Allah, memuliakan Allah dalam segala kehidupan kita, maka pada saat itu kita akan menang. Karena Allah akan mampu melakukan melebihi daripada yang mereka lakukan. Tuhan yang kita sembah itu mampu melakukan melebihi daripada yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku okult dan tindakan-tindakan okultisme tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita dihantarkan pada saat ini. Melalui firman hari ini kita dihantarkan agar tetap menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga laku kita agar tidak belajar dan bertindak sebagai orang-orang okult, namun sebagai orang-orang percaya yang terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Tuhan dan memuliakan Tuhan senantiasa, pada saat itu kita akan dimenangkan. Kita akan dimenangkan daripada orang-orang yang bertindak okult, dan kita menjadi orang yang sudah disediakan Allah, tempat di mana Kanaan yang sudah dijanjikan bagi setiap orang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini mari kita tetap menjaga hati kita. Ketika Yesus mengatakan, jadilah terang dan garam dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Apa artinya? Di tengah-tengah banyaknya tindakan-tindakan ataupun praktek-praktek ataupun pemahaman-pemahaman tentang kekuatan dunia ini, mari tetap mengarah kepada kekuatan yang daripada Allah. Mari tetap percaya kepada kekuatan daripada Tuhan kita, sehingga kita menjadi hidup dan menghidupi firman Tuhan senantiasa. Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Dia di dalam segala persoalanmu. Jangan terpengaruh untuk mengikuti perilaku-perilaku orang yang tidak mengenal Allah. Jangan terpengaruh untuk belajar terhadap apa yang tidak menyenangkan hati Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini menghantar kita untuk tetap beriman di dalam segala sesuatu, dan mari menang dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Di dalam dunia ini banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal yang terjadi. Namun ketika kami bersama Tuhan, maka kami akan dimenangkan. Terima kasih, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap memuliakan Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan di dalam perilaku dan perbuatan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.